Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kolik. Kelas saya 01 SKME 001, prodi saya Sistem Komputer. NIM saya 2510 919080. Prodi saya Sistem Komputer. Tujuan saya membuat video ini untuk memperbaiki nilai UAS ujian akhir semester. Di sini soalnya ya teman-teman sudah ditentukan sama Pak dosennya, yaitu Pak Irfan Fatani Eskom Mkom ya teman-teman. Oke, langsung saja di sini tampilan soalnya ya teman-teman. Kita lihat keterangannya. Keterangan di sini nomor 1, jenis barang diambil dari kode barang. Jika MT maka motor, jika MB maka mobil. Oke, di sini diambil dari kode jenis barang, maka kita harus menggunakan rumus if. Nah, untuk menentukan sebuah keterangan, terus menentukan MT itu pakai rumus if. Oke. Setelah itu kita tentukan tabel kolomnya ya teman-teman, kode barang. Oke, karena sesuai keterangannya teman-teman. Oke. Dan lalu kunci pakai koma ya. Oke, lalu kita 2 karena kita mengambil 2 karakter dari sisi kiri. Oke, lalu tutup. Setelah itu kasih keterangan dengan sama dengan. Oke, lalu kita pakai tanda kutip keterangannya MT karena mengambil 2 kata dari sisi kiri. Lalu itu kita kunci pakai koma. Oke, tanda kutip lagi, keterangan lagi motor. Lalu ya tanda kutip lagi, keterangan lagi mobil. Lalu kita kunci dulu. Oke, mobil. Oke, tanda kutip lagi. Di sini if-nya apa ya teman-teman, ada balas kurung, kita balas lagi teman-teman. Oke, setelah itu kalau rumusnya seperti ini kita tinggal enter teman-teman. Oke, maka jadi ya teman-teman seperti ini. Oke, selanjutnya kita tinggal tarik ke bawah teman-teman, mengurangi waktu ya teman-teman. Oke ya, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk tabel yang kedua, merek. Kita lihat keterangan dulu. Merek diambil dari kode barang. Jika Hon maka Honda, jika TYT maka Toyota, jika Yamaha maka Yamaha. Oke teman-teman, langsung saja ya kita langsung ke rumusnya ya teman-teman. Kita di sini juga sama menggunakan rumus if untuk mengasih sebuah keterangan. Oke. Setelah itu kita pakai is number. Di sini is number ini untuk menentukan apakah itu sebuah angka ya. Oke. Terus selanjutnya kita pakai crash untuk mencari ya teman-teman. Setelah itu kita kasih keterangan sesuai dengan ini ya teman-teman. Keterangan Hon. Oke. Setelah itu koma, lalu kode barang ya teman-teman. Di sini mengambil dari kode barang, berarti C4. Oke. Lalu kita tutup. 1 di sini ada balas kurungnya, ada 2 teman-teman. 1 2. Oke, ada 2 balas kurungnya. Lalu itu kita koma lagi teman-teman. Oke, terus keterangan kita kutip, kita keterangan Honda. Oke, setelah itu tanda kutip lagi, koma.
Oke, setelah itu sama juga seperti ini ya teman-teman, kita copy dulu biar enggak mengurangi waktu. Oke, kita hapusnya ini TYT T. Oke, oke, ini tinggal kasih koma. Oke, sama juga seperti yang tadi, kita copy. Kita tinggal ubah ini Yama, kasih keterangan di sini 4 kasih 2. Yamaha. Oke, setelah itu kita kunci lagi dengan koma, tanda kutip lagi, itu 2. Oke, 2 ya teman-teman. Balas kurungnya di sini ada 3. Oke, kita balas kurung 3, 1 2 3. Oke, kalau sudah gini kita tinggal enter ya teman-teman. Oke, maka sesuai dengan ini ya teman-teman. Oke, sesuai dengan keterangannya teman-teman. Keterangan di sini jika Hon maka Honda, jika Toyota maka Toyota, jika Yama maka Yama. Oke, keterangannya sesuai keterangan Hon, Honda, Yama. Tinggal kita tarik ke bawah, kita tinggal lihat. Oke, sesuai ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya tipe kendaraan. Oke, kita lihat dulu keterangannya di sini. Tipe kendaraan diambil dari kode barang. Jika M maka matic, jika F maka keluarga, jika C maka city car, jika S maka sport. Oke, sini juga sama ya, diambil dari kode barang ya. Jika M maka matic, berarti kita harus menggunakan rumus if karena memerlukan sebuah keterangan. Oke, if dengan menggabungkan mid karena kita mau mengambil angka tengah dari kata M ini. Oke, kita mid. Oke, setelah itu kita klik kode barangnya C4, lalu kita kunci dengan koma. Oke, setelah itu kita hitung dari M ini ya, 1 2 3 4 5 6 7 8, berarti 8. Oke, setelah itu kita koma lagi, kita mana angka yang mau ditampilkan, berarti M itu 1. Oke, kita tutup. Oke, setelah itu setelah ini kita kasih keterangan sama dengan M. Oke, setelah itu kita kunci dengan koma, tanda kutip matic. Oke, setelah itu tanda kutip lagi. Setelah itu kita kunci lagi dengan koma. Setelah itu kita lakukan dengan ini ya, seperti yang tadi. Di sini maticnya ada matic Honda dan matic Yamaha. Di barisan matic Honda hurufnya ataupun hurufnya beda ya, angkanya. Mulai dari ini 8, ini dari dihitung dari angka MT sampai ini 2, ini ada 9 bagi kita M. Berarti kita menggunakan rumus if lagi ya teman-teman, sama seperti ini. Oke, itu sama juga C4 koma 9 ya teman-teman, karena beda, ada matic Honda dan matic Yamaha. Angkanya juga beda, berarti nambah. Kalau beda angkanya, hurufnya beda, berarti nambah angkanya.
menampilkan angka M nya, angka 1 M yaitu, terus kasih keterangan ini M. Setelah itu gunakan seperti ini ya, tapi beda keterangan. Biasa ngajain pon 4,8,1 tutup, kasih keterangan F ya, kasih koma, keterangan lagi F itu keluarga ya. hampir segitu ya. Sama juga seperti yang tadi. Lama dari waktu kelas 1 SMK. Kasih keterangan Nomor ini kan mati C. Kalau di nomor WA bisa. Sama harus pakai kode stiker. Gimana sih dulu? Ini digabungkan saja dengan sport ya. Ada, cuma di Oke, kalau seperti ini kita hitung balas kurungnya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti kita balas kurung 4. 1, 2, 3, 4. Kalau sudah seperti ini, kita lihat apakah ada kesalahan-kesalahan. Kita lihat supaya tidak terjadi kesalahan ya. Kalau udah pasti kita tinggal enter. Oke, maka hasilnya seperti ini ya teman-teman. Berhasil, kita tinggal tarik ke bawah apakah sesuai dengan keterangannya. Sesuai dengan keterangannya. Ya, di sini ada metik Honda, metik Yamaha, di sini M metik F keluarga, ini S Ford. Oke, untuk rumus bayar ya, keterangannya dari sini dicari. Berarti kita kalikan harga dengan HIY. Oke, sebentar. Ini dikalikan. Kalau seperti ini kita tinggalin. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, kita tinggal tarik ke bawah. Oke, untuk bonus kita lihat dulu dari keterangannya. Keterangan bonus jika dia membeli mobil maka mendapatkan kursi kulit. Jika dia membeli motor sport maka mendapatkan helm dan jaket. Jika dia beli motor matic makanya mendapatkan helm. Sini A mobil kursi kulit, B sport helm dan jaket, C motor matic helm. Oke. Berarti kita sama menggunakan rumus if. Oke, diambil dari merek ya, dari keterangan ini. Jika mobil, oke, berarti kita sini, oke, menggunakan di E5 ini. E5, oke, kita kasih keterangan dengan ketik sama dengan lalu tanda kutip terus mobil tanda kutip lagi, oke, lalu kunci
seperti ini ya teman-teman. Lalu kasih keterangan lagi mobil itu apa ya, bonusnya mendapatkan apa. Sini bonusnya mendapatkan kursi kulit. Oke, kalau seperti ini kita kasih tanda kutip koma lagi. Oke, setelah itu kita pakai if and ya teman-teman. Kalau if and ini untuk benar semua ya teman-teman, fungsinya untuk mengecek benar semua. Jadi harus salah satu benar semua, enggak salah satunya. Sama juga E4 terus 5 ya, bab 4 E5. Ini salah E5. Oke. Setelah itu kemudian kasih keterangan motor tentu G5 ya. Oke, kasih keterangan sport. Oke, kita tutup. Setelah itu koma. Kita nurutin ini ya teman-teman, logiknya ini. Kasih keterangan helm dan jaket. Oke, tanda kutip koma. Oke, setelah itu kita sama juga ya if and. Oke, E5 juga sama. Kita kunci dia kita kasih keterangan ya, kuncinya dengan sama dengan. Oke, kasih keterangan motor. Oke, kunci lagi, kunci G5 sama ya. Oke, kasih keterangan metik. Tutup. Baik, kita kunci dengan koma. Oke, kasih tanda kutip keterangan helm. Oke, tanda kutip koma, tanda kutipnya ya 2 ya teman-teman. 1, 2, terus tutup kurungnya, baris kurungnya ada 3 ya teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Ya seperti ini. Kita tinggal enter ya teman-teman, apakah jadi atau tidak. Oke, kita enter. Oke, maka hasilnya seperti ini ya teman-teman, sesuai dengan keterangan. Oke, kita tinggal tarik ke bawah. Oke, ini sesuai dengan keterangan. Di sini keterangannya mobil mendapatkan bonus kursi kulit, motor sport, helm dan jaket, motor matic, helm, sesuai dengan keterangannya. Oke, selanjutnya yaitu jumlah motor. Di sini jumlah motor, karena jumlah motor pasti menggunakan rumus countable karena mengasih sebuah keterangan. Countable, oke. Oke, kita blok ya, tabel E4 ini 4 motor. Oke, terus kita tarik ke bawah. Oke, terus kita kunci dengan koma. Oke, setelah itu kita kasih keterangan dengan tanda kutip.
kasih keterangan dengan motor. Setelah itu kasih tanda kutip lagi. Kalau sudah begini kita tinggal tutup kurung. Oke, kita tinggal enter, maka hasilnya 10 motor. Di sini ada 10 jumlah motornya. Sama juga di sini jumlah mobil sama menggunakan rumus kontip. Oke. Cuman beda ya. Ininya keterangannya aja. Oke. Blok ini 4 sampai 8. Oke, kita kunci dengan koma. Oke, kita kasih keterangan dengan tanda kutip mobil. Oke, kita tutup, kita enter. Oke, di sini jumlah mobil ada 5. Sama juga ya, di sini Yamaha juga menggunakan rumus kontip ya, jumlah merek Yamaha. Oke, setelah itu kita blok ini TV merek ini ya, di kolom F ini kita blok sampai F4 sampai F18. Oke, kita kunci dengan koma, kita kasih keterangannya yaitu Yamaha. Oke, kita kasih keterangan lagi, tanda kutip, kita tutup. Oke, kita tinggal enter, maka hasilnya 7. Oke, sama juga seperti yang tadi menggunakan rumus kontip. Blok ini di kolom F4. Oke, setelah itu kita kunci, kita kasih keterangan Toyota. Oke, kita tinggal enter, maka jumlah merek Toyota ada 3. Oke, selanjutnya juga sama juga seperti yang tadi, kita rumus kontip. Kita blok dari F4 sampai F18, kita kunci. Oke, kita kasih keterangan oke, Honda. Oke, kita tutup kurung, kita enter, maka hasilnya di sini jumlah merek Honda ada 5. Ya, untuk pembayaran kredit juga sama menggunakan rumus kontip. Oke, di sini H4 berarti ini ya, untuk di kolom H4 pembayaran kita blok dari H4 sampai H18. Setelah itu kita kunci dengan koma. Oke, kasih keterangan kredit. Oke, setelah itu kita tutup, kita kasih keterangan tutup. Oke, kita enter. Nah, jumlahnya 9. Oke, kita sama juga ini case ini menggunakan rumus kontip juga. Blok dari H4 sampai H18, kita kasih kunci koma, kasih keterangan cash. Oke, kita tutup enter. Oke, maka 6 hasilnya. Kalau total harga kita pakai rumus Sun ya teman-teman. Oke, sama dengan Sun. Oke, I4 dan I18. Jadi ini ya teman-teman. Oke, kita kunci dengan tutup kurung. Oke, maka tinggal enter, hasilnya seperti ini. Oke,
Kalau harga tertinggi kita pakai rumus MAK. Oke. Sama juga ambil dari I4. Oke. Kalau harga terendah pakai rumus ini. Sama juga dari ini. Kita enter. Oke. Harga rata-rata kita pakai average. Oke. Sama juga seperti yang tadi ya teman-teman, kita tinggal kunci. Oke. Oke, terus jumlah kita ya. Oke, kita pakai sum. Cari di sini katanya ada di kolom berapa ini, kolom J4 sampai J18 kita kunci dengan tutup kurung. Oke. Total bayar. Oke. Kita gunakan sum juga total bayar. Kita ke ini K ya, bayar ada di berapa? Ada di kolom K4. Kita blok K4 sampai K18. Kita kasih tutup yang untuk mengunci. Oke. Setelah itu kita enter. Oke. Selanjutnya total tertinggi kita pakai make. Oke. Sama juga ya di sini. Oke. Enter. Dan total hasilnya seperti total terendah kita pakai min. Kita tutup. Enter. Oke, maka tampilannya seperti ini ya, sama dengan ini ya. Oke.